Halo everyone, saya Arfan. Kembali lagi di topik pembahasan belajar kripto. Pada video ini saya akan mengulas penyebab Bitcoin mengalami koreksi setelah halving. Kalau bicara koreksi pasca halving Bitcoin, perlu kita kembali terlebih dahulu ke tahun-tahun sebelumnya, di mana Bitcoin pernah mengalami fase halving yang sama. Misalnya saja, di tahun 2012, Bitcoin pernah mengalami halving, di mana di sini kalian bisa lihat setelah Bitcoin halving, ada fase tertentu di mana terjadi koreksi yang cukup dalam, dan ini berlaku beberapa bulan setelah halving Bitcoin, yang kemudian disusul dengan kenaikan Bitcoin yang cukup signifikan. Terus ke tahun 2016, di sini juga terdapat fase koreksi yang sama setelah halving Bitcoin, lalu disusul dengan kenaikan yang signifikan. Terus melangkah ke tahun 2020, ada juga fase di mana setelah Bitcoin halving terjadi sebuah koreksi, yang kemudian diikuti dengan kenaikan yang cukup signifikan. Dan di tahun sekarang ini yang merupakan halving keempat Bitcoin, terjadi lagi koreksi yang cukup dalam. Ini sebenarnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja bagi kita yang sudah lama di dunia kripto. Namun buat kalian yang baru terjun ke dunia kripto, pasti muncul pertanyaan, kok setelah halving Bitcoin malah koreksi tajam? Apa sih penyebab Bitcoin ini mengalami koreksi tajam setelah halving? Dan apakah kita harus bertahan di Bitcoin untuk jangka panjang? Semuanya akan saya ulas dalam beberapa menit ke depan. Seperti yang saya katakan di awal video, bahwa memang ada fase tertentu terjadinya sebuah koreksi setelah halving Bitcoin. Namun, apa sebenarnya penyebab fase ini terjadi? Padahal, jika dilihat dari segi tugas para miners atau penambang, sebenarnya sudah selesai, di mana separuh dari blok Bitcoin sudah selesai ditambang dan para miners sudah mendapatkan upah. Oke, sebelum membahas terlalu jauh, kita kembali dulu ke tahun 2012, 2016, dan 2020, di mana tahun ini merupakan tahun terjadinya halving Bitcoin. Perlu diingat bahwa sebenarnya pasar cryptocurrency sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya saja, tahun-tahun sebelumnya, penyebab fase koreksi Bitcoin pasca halving adalah sentimen pasar global, baik itu berupa perubahan kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah terkait mata uang kripto, atau peristiwa geopolitik seperti perang dan lain sebagainya. Lalu kembali ke tahun sekarang. Untuk dapat memahami penyebab Bitcoin mengalami koreksi pasca halving, kita perlu tahu terlebih dahulu sentimen pasar global saat ini. Yang paling berpengaruh terjadinya koreksi Bitcoin cukup dalam, yakni adanya peristiwa geopolitik antara Iran dengan Israel, yang mana pada saat dirilisnya sebuah berita penyerangan Iran ke Israel, Bitcoin juga mengalami koreksi yang cukup dalam hingga saat ini, bahkan menyentuh di harga $60.000 per koinnya. Selain itu, yang juga mendasari Bitcoin mengalami koreksi yang cukup tajam, yakni terjadinya kenaikan suku bunga dan inflasi di berbagai negara. Misalnya saja, Amerika Serikat yang telah menaikkan suku bunga di kisaran 5%. Ini masih terbilang aman. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain seperti Argentina yang melaporkan telah menaikkan suku bunga di kisaran 70-80%, kemudian disusul oleh Turki di kisaran 50%, Rusia di kisaran 16%, dan Indonesia di kisaran 6%. Tentu kenaikan suku bunga dipengaruhi oleh adanya inflasi. Misalnya, kita ambil contoh di Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian dunia terbesar.
Inflasi saat ini bahkan menyentuh di 3,2%, sehingga menyebabkan The Fed yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global menaikkan suku bunga. Sehingga sentimen pasar global sekarang mengalami ketidakstabilan. Tentu dengan adanya inflasi dan kenaikan suku bunga di berbagai negara, maka ini dapat berdampak kepada pasar kripto terutama Bitcoin. Meski terjadinya sebuah lika-liku seperti ini, tentu ada juga batas di mana segala permasalahan di pasar global dapat teratasi. Dan ketika masalah tersebut bisa teratasi, maka mungkin itulah saatnya di mana Bitcoin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi kalian yang ingin melakukan pembelian Bitcoin. Jadi gimana sobat belajar kripto? Apa kalian tetap hold Bitcoin atau malah menjual aset Bitcoin kalian? Silakan komen di kolom komentar dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.